Di saat harga emas Antam malah sudah menembus ke atas Rp600.000 per gram, apa yang harus Anda lakukan dengan tingginya harga emas? Nah, perencana keuangan Berita Gozi di sini untuk memberi saran yang bijak kepada Anda, apakah Anda harus menjual atau menunggu, atau Anda yang belum punya harus mulai membeli. Anda bisa telepon kami untuk bertanya ke Berita Gozi di nomor 021536600500 atau 0215366122 untuk bertanya tentang kebijakan, tentang keputusan apakah akan membeli emas atau menjual emas. Baik, Berita, ini ada sesuatu yang agak mungkin aneh ya bagi sebagian besar konsumen. Harga emas Antamnya tinggi, tapi harga beli kembalinya malah turun terus. Jadi jaraknya ini sangat lebar begitu. Jauh gitu ya. Jadi kan kalau saya punya emas, saya mau jual lagi, tapi kok harga beli kembali kok turun ya? Anda melihatnya bagaimana ini? Nah, jadi sebetulnya ini kita harus pisahkan antara kalau kita mengambil jalan spekulasi dengan kalau memang kita berinvestasi emas. Jadi untuk mereka-mereka yang sudah membeli emas dari katakanlah berapa tahun yang lalu, maka sekarang ini harga tetap lebih tinggi, Mas Bima, karena kan sebelumnya mungkin beli 3 tahun yang lalu 500 ribuan, sekarang jual lagi hampir bisa 600 ribu, jadi masih tetap untung. Tetapi untuk mereka yang hanya niat katakanlah beli sekarang kemudian nanti deket lebaran dijual, nah ini yang resikonya tinggi sekali dan hampir istilahnya kalau melihat tren seperti ini hampir dipastikan dia akan sulit mendapatkan untung. Ini Anda sebut sebagai spekulasi? Benar. Oke, kita ada penelpon dulu, ada Gunawan dari Jogja. Silakan Gunawan dari Jogja, pertanyaan langsung ke Berita. Halo, selamat siang, silakan pertanyaannya. Selamat siang. Selamat siang. Enggak, saya ingin tanya kalau bisa harga emas setinggi ini tuh sebetulnya pengaruhnya dari apa ini? Oh, Harga kenapa emas tinggi, harga emas ya. tinggi? Baik. Oke. Baik, jadi sebenarnya begini, terima kasih ya Bapak. Kalau misalnya kita berbicara harga emas, maka harga emas itu merupakan fungsi dari demand dan supply, permintaan dan penawaran. Dalam hal ini mungkin yang permintaan itu kan datangnya dari sisi konsumen. Semakin banyak orang yang meminta, saat supply emasnya dikit, otomatis harganya akan tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya emas, lalu kita mau jual kembali, nah semakin banyak orang yang mau jual, sedangkan yang mau belinya dikit, jadi toko-toko emas yang mau belinya dikit, maka harga jual kita pun juga nanti akan jadi rendah. Nah, sekarang ini karena fenomenanya jelang lebaran, Mas Bima, ini sebetulnya mungkin tadi dua-duanya itu tuh terjadi gitu loh. Kalau saya akhirnya melihatnya, banyak orang yang mungkin dapat THR kemudian mau beli emas atau dia beli emas perhiasan untuk supaya ya keperluan lebaran lah tampil prima. Nah, sedangkan mereka yang butuh uang, jadi ini sisi yang butuh uang, dia udah punya emas, dia gadaikan, dia jual dan lain-lain. Kira-kira tuh seperti itu nih yang terjadi saat ini. Tapi apakah kalau misalnya kita menjual emas, misalnya kita datang ke toko emas ya kan, atau ke pedagang emas, kita jual kembali emasnya, apakah mereka pasti akan membeli emas dari kita berpatokan pada harga buyback atau beli kembali dari Antam misalnya, yang kalau nggak salah sekitar 537 ribu begitu ya? Ya, kalau dibilang pasti tidak, bisa jadi lebih rendah lagi. Ya, tetapi harga standarnya itu biasanya segitu. Itu untuk yang emas murni. Kalau yang perhiasan bisa di bawah itu lagi gitu. Karena perhiasan itu kan pertama dari segi karatnya bisa jadi bukan 24 karat. Kedua dipotong lagi oleh ongkos. Dan kalau yang belum punya emas dengan tingginya harga emas, walaupun kita lihat tadi hari ini sempat turun ya, tapi kan sebenarnya secara tren tuh lagi naik, ya kan? Apakah menurut Anda ini jadi momen yang pas untuk baru mau membeli emas atau tunggu nanti ya dulu waktu pas mungkin setelah Lebaran tunggu agak turun gitu? Nah, sebenarnya memang sih kalau melihat bahwa ini trennya ini fluktuasinya adalah harian ya. Kalau kita mau lihat yang lebih secara average itu mungkin nanti setelah Lebaran dia akan kembali lagi seperti harga daging lah gitu kan. Pada saat Lebaran permintaannya banyak sekali gitu, maka tiba-tiba naik. Tapi nanti juga mungkin setelah Lebaran agak lebih turun. Nah, kira-kira mungkin fenomenanya akan seperti itu. Baik, ada penelpon Pak Dendi dari Sidoarjo. Selamat siang Pak Dendi, silakan langsung pertanyaannya ke Berita. Selamat pagi, Mas. Mau tanya Mbak, saya itu kemarin itu ngumpulin emas. Ada yang berupa batangan, ada yang berupa perhiasan. Betul. Pas kemarin harganya murah Mbak ya. Iya, murah tuh berapa Pak? Ya sekitar 500-an gitu Mbak. Apa ini harganya makin kinclongnya, apa perlu saya jual semua atau gimana Mbak? Jual semua. Bapak ada keperluan apa dalam waktu dekat?
biasanya untuk lebaran sih, tapi sudah ada THR sih. Apa saya perlu berlian dari THR atau gimana? Makasih Mbak. Ini memang menggiurkan ya. Kalau saya jadi Pak Denny, saya juga mungkin bakal pikir, wah ini ada emas banyak nih, harganya lagi tinggi. Jual nggak nih, jual nggak nih gitu. Ya, jadi kalau memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka tadi saya tanya, Bapak ada kebutuhan atau tidak? Kalau misalnya jawabannya sepertinya tidak, karena kebutuhan beliau ditutup dengan THR. Maka bila mana kita memang melihat bahwa kita akan menjual kembali kalau memang sudah terjadi untung setidaknya 10 hingga 15% tidak ada salahnya. Karena memang tujuan kita biasanya pegang emas itu untuk mendapatkan keuntungan 10 hingga 15%. Jadi ini juga faktor supaya kita tidak jadi serakah Mas Bima. Nah setelah itu nanti uangnya memang kita mungkin taruh di tempat yang lebih konservatif, misalnya deposito atau reksadana yang lebih stabil uang, begitu ya? Lebih stabil untuk betul-betul ya keperluannya nanti emang apa. Karena orang tuh harus jelas saat pertama beli emas, ini niatnya untuk apa. Harus jelas ini keperluannya untuk dibelikan apa berapa tahun lagi. Kalau sekedar hanya menimbun saja, maka ya itu sih terserah kalau dari saya melihatnya. Kalau Anda memang sudah dapat untung 10-15%, silahkan jual. Tapi apakah jualnya baiknya jual sebagian atau jual seluruh kalau memang ternyata sudah untung 10-15% begitu? Ya, sebaiknya hanya menjual sebagian karena bagaimanapun kita sebaiknya tidak menaruh uang di satu tempat. Jadi kan karena penyebaran tadi kita tetap perlu pegang emas juga. Oke, baik. Ada penelpon ketiga, ada Pak Lukman dari Boyolali. Selamat siang Pak Lukman, silakan langsung pertanyaannya ke Prita. Halo, selamat siang Pak Lukman. Momen yang cocok untuk beli emas itu kapan ya? Waktu yang tepat untuk beli emas. Oke, Bapak sekarang mau beli emas? Apakah Bapak rencananya? Bapak punya tujuan apa dalam berapa tahun ke depan? Jadi emasnya ntar buat apa? Buat investasi. Masih belum tahu untuk apa. Nabung. Oh, buat anak-anak Bapak. Baiklah. Oke. Nah, ini jawaban yang bagus sekali bahwa saya menyimpan emas untuk nanti saya hibahkan kepada anak-anak saya. Berarti kalau bahasanya anak-anak, maka asumsi saya mungkin anaknya menjelang dewasa tuh masih 5 hingga 10 tahun lagi. Oke. Maka dengan demikian ya menyimpan emas itu tidak ada salahnya. Jadi sekarang pun meski harganya 600.000 untuk membeli, maka kita harapkan dalam 5 tahun 10 tahun lagi dia akan lebih tinggi lagi. Jadi tidak ada masalah untuk beli sekarang. Baik, dan walaupun harganya tinggi begitu ya, tapi mungkin terakhir dari saya, apakah ada perbedaan ketika akan menjual emas antara emas perhiasan dengan emas kepingan atau batangan? Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjualnya ke toko atau ke pedagang mungkin? Ya, pertama kita cari tempat yang memang bisa menghargai emas kita, menaksir dengan harga yang lebih tinggi. Oke, jadi coba Anda datangi setidaknya 3 toko emas untuk mendapatkan harga yang terbaik. Survei dulu ya? Survei dulu. Yang kedua adalah pastikan bahwa Anda memiliki surat yang lengkap. Karena jangan sampai nanti suratnya dengan barangnya itu berbeda atau dianggap suratnya apa tetapi barangnya setelah dicek ternyata beda lagi. Nah yang ketiga, pahami bahwa kalau menjual emas batangan maka kita tidak perlu dikenakan ongkos. Sedangkan kalau memang menjual emas perhiasan, Anda bisa negosiasi di situ untuk gimana caranya ongkosnya diturunkan sehingga tidak memotong harga jual Anda terlalu besar. Baik, terima kasih Prita atas tipsnya dan semoga tadi tips dari Prita bisa membantu Anda memutuskan buat yang mau beli emas atau buat yang baru mau jual emas supaya Anda bisa mengambil keputusan yang paling bijak.